Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Awan di pembelajaran mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang BEP, Break Even Point atau titik impas. Apa itu BEP? Kita simak penjelasan berikut. Sistem pengolahan makanan internasional. Di pertemuan kali ini kita membahas di KD 3.7, yaitu di menganalisis sistem pengolahan makanan internasional dari bahan nabati dan hewani, pengolahan dan pengemasan makanan internasional dari bahan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung setempat. Integrasi IMTAK kita bisa baca di Quran Al-Baqarah ayat ke-88 terkait dengan makanan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Untuk KD ini, di sistem pengolahan ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan jenis, karakteristik bahan dan alat, kemudian teknik pengolahan, tahap proses pengolahan, dan teknik penyajian serta pengemasan. Adapun jenis, karakteristik bahan dan alat, peralatan pengolahan adalah berbagai benda atau perkakas yang digunakan untuk mengolah suatu olahan bahan nabati dan hewani. Karakteristik dan alat pengolahan yang baik, yang pertama adalah tidak luntur, sebab warna peralatan pengolahan yang luntur akan mempengaruhi kualitas bahan. Kemudian tidak mudah rusak, memakai peralatan yang berfungsi maksimal, serta tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian untuk teknik-teknik pengolahan, secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu teknik memasak basah dan teknik memasak kering. Untuk teknik memasak basah, yang pertama adalah teknik boiling. Teknik ini dapat disebut dengan teknik merebus, yaitu teknik memasak dengan media air penuh hingga dapat merendam makanan yang dididihkan hingga 100 derajat Celcius. Diaplikasikan untuk air rebus, kaldu, susu, santan, dan lain-lain. Kemudian teknik poaching. Teknik ini hampir sama dengan teknik boiling, namun yang berbeda, media air dengan jumlah yang sebatas menutupi makanan yang menggunakan api kecil, sehingga suhu air kisaran 92 derajat Celcius hingga 96 derajat Celcius diaplikasikan untuk poaching telur atau ayam. Kemudian teknik simmering. Pada teknik ini masih menggunakan air, di mana makanan akan direbus terlebih dahulu di dalam air yang dididihkan hingga 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan biarkan hingga permukaan makanan keluar gelembung-gelembung. Ini diaplikasikan pada kaldu, soto, rawon, kare, dan lain-lain. Kemudian teknik steaming. Teknik steaming atau pengukusan di mana makanan akan dimasak menggunakan uap air yang mendidih. Diaplikasikan pada roti, puding, ikan, dan lain-lain. Kemudian teknik memasak kering. Teknik memasak kering ini adalah teknik memasak dengan minyak sebetulnya, tidak menggunakan air. Yang pertama adalah deep frying, yaitu teknik memasak menggunakan minyak yang banyak sehingga semua bahan makanan yang akan diolah akan terendam semuanya di dalam minyak itu. Alat atau wajan penggorengannya disebut dengan deep fryer. Ini diaplikasikan untuk kentang goreng, ayam goreng, nugget, dan lain-lain. Kemudian shallow frying, yaitu teknik ini menggunakan media minyak yang dilumuri di atas wajan yang datar, diaplikasikan pada roti bakar, telur goreng, dan lain-lain. Kemudian saute. Apa itu saute? Saute itu adalah menumis, di mana makanan akan dimasak menggunakan minyak yang sedikit dengan wajan yang datar. Nah, ini diaplikasikan pada makanan yang ditumis. Kemudian roasting.
Roasting ini adalah teknik memasak menggunakan minyak atau lemak di dalam oven. Teknik ini disebut dengan pemanggangan yang menghasilkan makanan kering dan matang. Biasanya ini diaplikasikan pada kalkun, ayam, dan lain-lain. Kemudian baking, yaitu makanan akan dipanaskan atau dimasak di dalam oven tanpa media air ataupun minyak. Nah, diaplikasikan pada pizza, cake, dan lain-lain. Kemudian tahap-tahap proses pengolahan, yang pertama adalah pembersihan. Tentu bahan-bahan makanan yang akan diolah dicuci terlebih dahulu, kemudian peeling atau dikupas ya, seperlunya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang nanti akan berpengaruh kepada hasil masakan. Kemudian pengecilan ukuran dengan slice atau dicacah, kemudian dipotong berbentuk dadu, ataupun dapat di blend atau dicampur, dihaluskan begitu ya dalam pengecilan ukuran ini. Kemudian pada proses pengolahan, pada tadi teknik-teknik pengolahan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian pada teknik penyajian dan pengemasan, untuk teknik penyajian dan pengemasan ini dapat digunakan bahan-bahan yang aman untuk penyajian dan pengemasan, dapat terbuat dari kertas atau aluminium foil atau mungkin bambu yang dianyam. Prinsipnya diperhatikan unsur estetik dan kesehatannya. Adapun contoh-contoh desain kemasan dapat kita lihat seperti ini. Desain-desain kemasan yang bagus ini akan memberikan daya tarik bagi orang yang ingin menikmati produk yang sudah kita hasilkan. Baik, coba kalian buat salah satu jenis makanan internasional menggunakan teknik-teknik yang telah kita pelajari, dan cobalah berhati-hati dalam menggunakan alat dan piranti masak untuk menghasilkan salah satu jenis makanan internasional yang enak dan lezat untuk dinikmati, tentu dengan cara-cara yang tepat. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Selamat bekerja, semoga sukses untuk kita semuanya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberkahi, diberi kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.